semuanya, selamat datang di podcast Sehat Mental Bahagia Total. Saya Regita Damianti Kusuma. Di sini saya akan mewawancarai dengan narasumber saya dari guru BK dari SMA 1 Dempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khotijah, guru BK SMA Dempet, khususnya kelas 12. Oke, Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak. Oke, yang pertama, menurut Ibu kesehatan mental itu apa? Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting ya untuk generasi penerus, khususnya remaja. Karena kalau misalkan semua murid itu memiliki kesehatan mental yang baik, itu kan nanti proses KBM juga lebih baik. Yang pertama misalkan kalau salah satu saya membicarakan satu murid itu kalau misalkan kesehatan mental tidak baik, misalkan ada permasalahan di rumah, orang tua yang dua-duanya itu mungkin berpisah, itu kan banyak sekali kasus yang ada di SMA sini. Nah itu biasanya kalau ada KBM di kelas, itu biasanya kan lebih murung. Tidak ada respon kalau misalkan Bapak Ibu guru yang di kelas itu memberikan penjelasan materi. Makanya kalau misalkan kita lihat ada murid yang tidak sehat secara mentalnya, itu kan juga mempengaruhi hasil KBM. Misalkan nilai rapotnya itu juga sangat menurun, kemudian proses KBM di kelas itu juga tidak maksimal karena tidak ada respon, lebih seringnya itu murung di dalam kelas. Berarti, seperti itu. Kesehatan mental ini berpengaruh ke akademik ya? Iya, sangat berpengaruh. Nah, gimana sih cara mengajak buat siswa atau anak-anak tuh terbuka kepada guru BK atau ibu? Ya, mungkin salah satunya saya sebagai guru BK biasanya kan kolaborasi sama guru mapel, sama guru wali kelas. Biasanya kan kita data, misalkan salah satu contohnya 12.1, ini kan mencontohkan satu kelas dulu nih. 12.1, ini ada 36 siswa, putra dan putri. Nah itu biasanya kita data. Dan data kolaborasi dengan Bapak Ibu guru mapel sama guru wali kelas. Oh ya si A ini kalau di kelas saya murung, biasanya kan akan kelihatan, lebih terlihat oleh guru mapel di kelas. Berarti kolaborasi sama guru mapel, nanti guru mapel ngomong ke guru BK gitu. Si A siapa yang murung, dan nanti guru BK biasanya akan memberi perlakuan. Misalkan sudah tahu datanya si A ini suka murung di kelas, nggak ada respon, atau mungkin dia bicara sendiri di kelas. Biasanya kan itu ada beberapa kasus, tidak banyak sih, tapi mungkin karena kesehatan mental, karena ditinggal bapaknya, meninggal, membuat trauma. Itu kan di kelas itu ada yang bicara sendiri, seperti gremeng bahasa Jawanya, seperti itu. Itu mungkin sangat butuh bantuan dari wali kelas, Bapak Ibu guru mapel, termasuk guru BK. Mungkin kita panggil dulu. Jadi guru BK proaktif untuk ke kelas, sudah tahu datanya si A, kemudian dipanggil ke ruang BK untuk dikasih perlakuan, dipanggil gitu supaya ada kepercayaan gitu. Tapi peran orang tua sama guru BK tuh penting ya buat siswa? Iya, sangat penting. Jadi biasanya guru BK memanggil lewat resmi surat panggilan atau undangan orang tua untuk datang ke sekolah supaya nanti bisa konsultasi antara guru BK sama orang tua. Jadi kan nanti perlakuannya itu pas. Kita tahu data dari wali kelas, guru mapel, sama data orang tuanya ketika murid si A ini di rumah seperti apa gitu. Oke. Nah, tanda-tanda anak yang memiliki gangguan kesehatan mental itu gimana yang pernah Ibu temui? Ya. Kalau tadi kembali lagi sama kegiatan kolaborasi, itu kan bisa terlihat langsung ketika KBM berlangsung. Terus kalau misalkan ada kegiatan konseling individu, kita panggil, dan nanti biasanya kan belum ada respon sama guru BK, belum ada kepercayaan. Kalau ditanya biasanya seringnya diem. Lah mungkin bisa dikasihkan konseling individu selanjutnya, seperti itu. Nah,
apa dampak jangka panjang jika kesehatan mental ini tidak ditangani sepenuhnya? Iya tadi ya setiap satu masalah sosial di kelas. Jadi kan kalau misalkan mentalnya nggak sehat, berarti kan biasanya kurang responnya itu beda dengan murid yang punya kesehatan mental yang baik. Biasanya kan sering murung, sosialnya kurang, nggak mau bicara, nggak mau bersosial, sendirian. Biasanya kan seperti itu. Jadi ya masalah sosialnya. Yang kedua masalah akademik tadi. Kalau nggak sehat mental otomatis kan seringnya murung, tidak mau merespon. Bapak Ibu guru mapel yang di kelas memberi pertanyaan misalkan nggak mau jawab. Nah itu kan biasanya nanti masalah akademik rapot termasuk itu juga sangat berpengaruh. Tapi biasanya kalau ada permasalahan kayak gitu tuh guru BK tuh mendampingi nggak? Kayak misalkan misalkan ngepantau terus, kayak ngepantau jalan pembelajaran setelah itu. Soal itu ya. Guru BK tetap ada pantauan, ya tadi tetap ada kolaborasi dengan orang tua, dengan guru mapel, dengan guru wali kelas. Tapi khususnya yang dengan wali kelas itu sangat penting karena biasanya murid di dalam satu kelas itu lebih percaya dengan wali kelasnya yang punya kelas. Biasanya kan anggapan murid seperti itu. Lah mungkin saya lebih intens sama guru wali kelasnya untuk memantau si A ini dalam 1 minggu ada perubahan atau enggak gitu. Bagaimana kesehatan mental siswa itu tetap terjaga? Ya. Salah satunya ini kan ada biasanya di dalam sekolah itu kan pasti ada pelajaran PAI. Nah itu mungkin kan secara agama ya sudah diajarkan di setiap kelas. Itu kan jadi model gitu loh. Nah, yang kedua itu biasanya ada bimbingan dari wali kelasnya. Biasanya misalkan ada wali kelas, ada KBM di kelas 2 jam, itu 1 jam untuk membimbing satu kelasnya, untuk ada bimbingan khusus, misalkan diberi penguatan atau motivasi setiap hari, satu dalam hal perasaan misalkan supaya lebih dekat dengan wali kelas untuk bisa menceritakan kalau misalkan ada permasalahan pribadi ataupun sosial di dalam kelas. Dan nanti guru BK kan bisa melanjutkan dari data wali kelas. Dan makanya guru BK juga butuh waktu ya untuk misalkan melaksanakan kegiatan konseling individu supaya ada kedekatan. Kalau biasanya kan semua murid ya itu biasanya dengan guru BK kan tidak terlalu dekat. Kalau guru BK tidak proaktif, dianggap ibaratnya selama ini masih dianggap polisi sekolah. Kalau telat pasti nanti ada konsekuensinya oleh guru BK. Makanya pendapat dari murid-murid itu biasanya kan berarti guru BK polisi sekolah. Itu makanya perlu ada kegiatan layanan konseling individu ataupun layanan yang lain. Tapi di sini konseling kelompok itu berlaku gak Bu? Kayak misalkan misal nih ada satu siswa yang bermasalah, itu tuh nanti temennya dibuat menceritakan apa latar belakang mereka. Soalnya kan kadang siswa-siswa tuh nggak mau terbuka tentang masalah yang dia alami. Ya, kalau konseling kelompok itu juga sudah jalan, tapi mungkin tidak intens seperti layanan konseling individu. Nah itu biasanya ini kan banyak. Kalau kesehatan mental itu kan salah satunya juga masalah pembulian itu ya. Nah itu mungkin di beberapa kelas ada. Walaupun buliannya itu masih dalam tahap wajar, misalkan secara fisik, itu kan ada biasanya akan dipanggil guru BK. Nah itu biasanya kalau hanya personal, misalkan yang saling bully itu ada 4 orang, kita panggil di BK, kita selesaikan. Nah, nanti kalau sudah ada titik temu, solusi, mereka sudah baikan, nah itu biasanya nanti akan dijadwalkan konseling individu untuk membahas masalah permasalahan pembulian tadi. Kan per anak itu kan beda-beda masalahnya. Pembulian misalkan yang satu dibully tentang fisik, terus yang kedua tentang keluarga ataupun yang lainnya. Nanti bisa dilanjutkan ke konseling
kelompok. Berarti sampai sekarang bullying tuh masih ada ya? Iya, masih. Nah, yang paling sering ibu temui itu gangguan kesehatan mental yang kayak gimana? Ya. Yang paling sering di sekolah ini? Bukan sering ya, mungkin karena zaman sekarang remaja itu kan tidak masih masa bodoh dengan permasalahan di kelas. Tapi kalau untuk masalah kesehatan mental mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada yang satu misalkan itu kenyataan memang ada murid yang bicara sendiri di kelas ya, karena latar belakangnya ditinggal bapaknya meninggal, kemudian kan ada orang yang takjizah banyak, makanya itu trauma kalau melihat banyak orang. Nah itu kebetulan sudah terjadi dari SMP, SMA juga masih berlanjut. Jadi kalau di kelas walaupun duduknya paling depan itu bicara sendiri. Terus yang kedua lebih kontaknya itu dengan HP. Jadi tidak dengan temannya untuk sharing, ngobrol, sedih, nangis enggak, tapi lebih ke teman di dunia maya. Makanya itu gerakannya itu juga kaku. Tangannya kalau di kelas bicara sendiri sambil merunduk gitu, kayak tangannya sambil megang-megang seperti ini. Karena lebih kontaknya itu ke HP, bukan teman sosialnya. Itu ada juga. Cara penanganannya itu gimana? Ya. Kita kolaborasi dengan orang tua untuk dipanggil ke sini konsultasi untuk lebih tahu latar belakang kok kenapa bisa seperti ini, atau mungkin kegiatannya di rumah juga di kamar terus, tidak ada kontak dengan saudara-saudaranya, lebih ke kamar dan main game seperti itu. Dan mungkin sebagai guru BK juga mungkin bisa mengadakan layanan referral ya, alih tangan kasus ya. Kita tidak guru BK juga tidak langsung memberikan solusi harus di RSJ atau mungkin langsung ketemu psikiater enggak, tapi itu butuh waktu karena namanya orang tua kalau misalkan mendengar anaknya divonis seperti itu kan mungkin kurang bisa menerima. Makanya perlu ada pendekatan dengan kedua orang tua, karena ini tidak hanya masalah di kelas bicara sendiri, tapi juga butuh bantuan pihak yang berwenang ya, misalkan ke psikolog gitu. Itu tantangannya apa aja Bu selama Ibu menangani siswa tersebut? Ya, khusus yang murid itu ya, tantangannya di orang tua, karena kita menjelaskan ke orang tua itu kan juga sulit. Kalau misalkan Bu mohon dialihkan ke psikolog atau psikiater, itu pasti kan kalau orang desa, orang awam kan pasti jawabannya nggak terima, karena anak pasti kan pikirannya itu gila. Padahal psikiater atau psikolog itu kan bukan masalah ODGJ atau gila atau enggak, tapi kan butuh bantuan gitulah. Secara klinis itu butuh. Nah, makanya itu butuh pendekatan. Pelan-pelan menjelaskan bahwa ke psikolog itu bukan berarti ODGJ atau gila. Ya lebih ke pendekatan dulu ke orang tua. Berarti tantangannya di orang tua ya? Iya. Nah, misal nih ada orang yang kayak gitu Bu, terus kayak apa tuh langkah yang bisa diambil misalkan ada anak yang membutuhkan bantuan yang profesional seperti tadi. Salah satu contoh tadi ya, berarti ya kita kadang meminta bantuan. Tadi kan bicara sama kolaborasi ya sama wali kelas itu penting, karena yang lebih punya kelas itu kan wali kelasnya. Terus yang kedua kalau misalkan kok belum ada titik temu, biasanya kita kolaborasi dengan kesiswaan. Mungkin ke setiap orang itu kan pasti cara untuk pendekatan dengan orang tua murid lebih mengena, lebih jelas ke orang tuanya. Mungkin ya tidak semuanya guru BK punya kemampuan seperti itu lah, mungkin bisa minta bantuan ke kesiswaan. Berarti minta bantuan kesiswaan juga ya? Untuk ngobrol lebih dalam dengan kedua orang tua. Kalau misalkan guru BK tidak berhasil untuk mengarahkan ke orang tuanya, ayo Bu dibawa ke psikolog seperti itu.
Oke. Ya. Udah. Oke, Ibu penutup Iya. sebelum ditutup podcastan hari ini, Ibu ada kata-kata nggak buat anak remaja buat menjaga kesehatan mental? Ya, yang pertama pesan saya untuk remaja SMA, khususnya kan saya mengampu kelas 12. Yang pertama ya, kalau misalkan ada permasalahan bisa lebih diceritakan, mungkin ke teman akrab atau orang tua atau guru BK kalau misalkan punya kepercayaan ke guru BK, seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih juga buat narasumber kita, Ibu Siti Khadijah. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.